Sering kan kita lagi asik ngobrol sama teman, tiba-tiba topiknya politik, dan langsung panas. Kok bisa ya pandangan kita beda banget sama orang terdekat kita? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar misteri itu. Kita bakal telusuri bareng-bareng. Dari mana sih sebenarnya asal-muasal keyakinan politik kita itu? Coba deh, renungin sebentar. Keyakinan politik kamu itu beneran murni dari hasil pemikiranmu sendiri? Atau jangan-jangan nih, tanpa sadar, itu tuh cuman gema dari obrolan di meja makan, wejangan dosen favorit, atau yang paling sering, hasil didikan algoritma media sosial kamu. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, ternyata semua itu ada jawabannya di satu konsep kunci. Namanya pendidikan politik. Eits, jangan langsung bayangin pelajaran PKN yang bikin ngantuk di kelas ya. Ini beda banget. Anggap aja ini kayak software yang terus-menerus diupdate di otak kita seumur hidup, lewat segala macam cara. Jadi apa sih intinya? Ada 3 hal penting di sini. Kesadaran, partisipasi, dan budaya. Gampangnya gini, ini bukan soal hafal nama pejabat atau pasal-pasal, tapi lebih ke gimana kita melek sama isu di sekitar kita, terus nggak cuma jadi penonton, tapi ikut bergerak, dan akhirnya kita semua ikut ngebentuk iklim atau budaya politik yang sehat. Nah, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya. Ibaratnya, ini pabrik pertama yang ngebentuk pandangan politik kita. Lingkaran dalam. Disinilah cetakan-cetakan awal itu dibuat, seringkali bahkan tanpa kita sadari sama sekali. Oke, jadi ada 2 jalur utama nih. Yang pertama, jalur formal. Ya, materi di kelas, seminar, buku teks. Kering kan? Nah, yang kedua, ini yang jauh lebih liar dan kuat pengaruhnya. Jalur informal. Ini tuh segalanya. Mulai dari obrolan politik di warung kopi, pandangan orang tua kita, sampai debat kusir di grup WhatsApp. Dan buat kita-kita, para mahasiswa, arena utamanya jelas media sosial. Tapi di sini ada jebakannya. Algoritma itu pinter banget bikin echo chamber atau gelembung filter. Kita jadi cuma dengerin suara yang kita setujui, dan lama-lama kita jadi susah banget buat ngerti perspektif orang lain. Ini hambatan serius. Kutipan ini, wah ngena banget. Bener loh, jauh sebelum kita mikirin mau nyoblos siapa, aturan mainnya itu udah kita pelajari. Dari mana? Ya dari rumah, dari lingkungan main. Konsep soal mana yang adil, siapa yang berkuasa, gimana cara negosiasi, itu semua udah kita serap dari kecil. Oke, cukup dengan yang pasif-pasif. Sekarang kita keluar dari lingkaran nyaman kita masuk ke lingkaran luar. Di sini, kita nggak lagi cuma menyerap, tapi kita melakukan. Ini soal belajar sambil praktek, langsung turun tangan ke lapangan. Partisipasi aktif itu ada siklusnya. Gampangnya ada 3 langkah. Pertama, sadar. Kita cari info, kita kepo sama isunya. Kedua, ya partisipasi, kita beraksi. Nah, buat mahasiswa, ini bukan cuma soal pemilu nasional loh. Ikut pemira di kampus, gabung organisasi, bahkan berani mengkritik kebijakan rektorat, itu juga partisipasi politik. Nah, tapi ini yang paling penting dan sering kelewat. Langkah ketiga, refleksi. Setelah aksi, kita mikir, ketum BEM yang gue pilih kemarin kerjanya bener nggak ya? Proses inilah yang bikin kita bener-bener dewasa secara politik, bukan cuma ikut-ikutan. Selain itu, ada juga pemain besar lainnya, partai politik. Bisa dibilang, mereka ini nawarin paket hemat pendidikan politik. Isu-isu yang rumit di luar sana, mereka kemas jadi platform yang lebih gampang kita pahami, terus mereka ajak kita buat gabung. Ini salah satu bentuk pendidikan yang sangat terarah dan punya tujuan jelas. Kita udah ngomongin soal pengaruh lingkungan, soal aksi nyata, tapi semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu hal ini. Inilah fondasinya, batu penjaranya. Bisa dibilang, ini nyawanya dari semua proses tadi. Analoginya gini deh, bayangin negara demokrasi itu kayak laptop super canggih. Partisipasi pemilu, diskusi di medsos, demo mahasiswa, itu semua aplikasinya. Tapi apa gunanya aplikasi canggih kalau sistem operasinya, Windows-nya atau macOS-nya kena virus, penuh hoax, malware kebencian, dan intoleransi, ya hancur, nggak bisa jalan. Nah, sistem operasi inilah yang kita sebut pemahaman nilai-nilai demokrasi. Ini soal aturan main yang kita sepakati bersama, soal keadilan, hak asasi, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab. Tanpa fondasi ini, semua bisa jadi kaos. Oke, tadi kita udah zoom in ke masing-masing bagian. Sekarang, yuk kita zoom out lagi dan lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu gambaran besar. Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 model utama nih yang ngebentuk kita. Pertama, dari sekolah. Kedua, dari keluarga dan media. Ketiga, dari aksi nyata kita, kayak di pemilu. Keempat, dari tawaran partai politik. Dan kelima, yang jadi pondasinya, pemahaman kita soal nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dan yang paling penting diingat, kelima hal ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Ini tuh kayak sebuah ekosistem.
saling terkait, saling memengaruhi. Misalnya nih, obrolan kritis di keluarga bisa bikin kita lebih pintar milih ketua BEM. Sebaliknya, pengalaman kecewa sama hasil pemilu bisa jadi pemicu kita buat belajar lebih dalam lagi soal apa itu demokrasi. Semuanya nyambung, bisa saling menguatkan atau saling merusak. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang katanya agent of change. Kalau kita lihat kondisi sekarang, dari kelima bagian ekosistem tadi, mana yang paling sakit dan butuh diperbaiki? Apakah pendidikan formal di kampus kita, kualitas diskusi di media sosial yang makin toksik, atau jangan-jangan justru fondasi paling dasarnya, yaitu pemahaman kita soal nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya udah mulai keropos? Ini bukan pertanyaan main-main loh. Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin kemana arah bangsa ini mau dibawa. Coba direnungan.